Di muka persidangan, jaksa penuntut umum memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa senjata kepada para ajudan Verdi Sambo yang hadir sebagai saksi. Di antaranya adalah Daden Miftahul Haq dan Azan Romer. Azan Romer mengaku melihat senjata jenis HS yang terjatuh di lokasi Duren 3 Jakarta Selatan. Apakah mengenal senjata ini? Kenal ya? Kenal. Ini namanya apa? Steyr AUX ya? Siapa? Ini yang melekat di mana? Di mobil LM. Di mobil LM ya? Ya, Pak. Oke. Ini yang kebawa sehari-hari ya? Siapa? Ini magasinnya? Betul, Pak. Untuk senjata ini, kenal apa tidak? Sejumlah saksi hari ini dihadirkan mulai dari mantan ajudan Sambo dan pihak swasta untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini. Benarkah keterangan saksi ini bisa mengungkap pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Kita bergabung saat ini dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat sore, Prof. Gayus, apa kabar? Selamat sore. Dari keterangan-keterangan saksi yang hadir di muka sidang hari ini untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Anda menilai bahwa posisinya sudah memberatkan dakwaan terhadap keduanya atau sebaliknya? Gini, saksi itu semuanya sama. Kemudian yang dihadirin ini nanti akan ada saksi yang statusnya memberatkan dan meringankan. Ini sekarang masih dalam kelompok yang dari JPU, artinya saksi yang memberatkan mestinya. Tetapi kalau di kesaksian masing-masing saksi ini berbeda-beda ya. Seperti tadi saya dengarkan perbedaan mengenai senjata ini milik siapa, dikuasai oleh siapa. Karena yang memiliki izin untuk menggunakan tentu bisa saja satu satuan itu bisa kadang-kadang saling digunakan bersama-sama. Nah, ini memang merupakan satu hal yang sulit kalau keterangannya berbeda. Namun saya mencoba untuk menggambarkan bahwa saksi yang ada di persidangan ini kalau dikelompokkan ada dua. Satu saksi fakta, yaitu saksi yang ketika itu ada di sana dan melihat semua peristiwa termasuk melihat senjata itu. Kelompok yang lainnya adalah saksi yang tidak terkait tetapi saksi yang tidak di situ, tidak ketika peristiwa itu, tapi tahu dan bersama-sama. Ya, saya akan mengatakan kalau saksi fakta yang juga sebagai pihak terdakwa yang dianggap masuk di 340 atau perencanaan itu ada 5 di sini, yaitu FS, Putri Chandrawati, kemudian Bribka RR, kemudian Kuat Maruf, dan ada Bribka Richard Eliezer. Ya, ada 5 yang menjadi saksi, tapi sesungguhnya dia juga terdakwa pasalnya 340, subsidiar 338, junto 55. Nah, ini kira-kira yang perlu diperhatikan. Kalau ada perbedaan, tentu kita akan melihat kedudukan yang bersangkutan sebagai apa. Kalau yang bersangkutan sebagai saksi fakta, saksi yang ada ketika itu di tempat itu, yang menjadi persoalan pada sidang ini, ya itu tentu lebih memiliki kekuatan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kedua yang berbeda ini di satu kelompok saksi yang pada faktanya melihat, mengalami, dengar sendiri. Nah, itu tentu beda dengan saksi lain, saksi alibi, saksi de auditu yang meringankan, atau saksi yang memberatkan, atau bahkan ada saksi alibi sekarang yang diputus oleh MK, walaupun tidak menjadi orang yang tahu langsung, tetapi mempunyai pemahaman yang mempunyai keadaan yang berkaitan dengan perkara itu. Oke, jadi kalau bisa saya tegaskan begitu, Anda belum menangkap bahwa ini bisa memperberat atau meringankan posisi terdakwa dari keterangan para saksi yang hadir hari ini? Kita bisa menafsirkan. Kalau dia memang dari 5 orang tadi, artinya yang bersangkutan saksi ini juga saksi di tempat itu, saya sebut sebagai saksi fakta, yang secara faktual dia tahu, lalu kedudukannya sebagai apa? Kalau dia berkaitan dengan orang yang didakwa
juga melakukan perbuatan-perbuatan bersama-sama melakukan pembunuhan ini, kelompoknya tentu dia punya kepentingan. Nah ini tentu diperhatikan, saksinya bisa berbeda dikaitkan kepentingan. Ini perlu diperhatikan yang tidak bisa dipastikan tapi dapat ditafsirkan sekarang ini. Kemana arahnya, dan hakim sangat tahu. Hakim jaksa akan sangat tahu. Kalau begitu kita coba ulas satu persatu. Ini keterangan saksi pertama yang mungkin jadi sorotan adalah keterangan dari mantan ajudan Sambo, Azan Romer, yang membenarkan melihat senjata jenis HS itu jatuh dari kantong celananya Sambo sesaat sebelum kematian Yosua. Nah, apa yang bisa diungkap dari keterangan saksi ini, Prof? Yang bersangkutan tidak termasuk 5 terdakwa yang berkaitan dengan pembunuhan berencana. Yang bersangkutan tidak masuk nama itu di 5 yang saya sebut tadi. Artinya keberadaan dia di sana lebih bisa dipercaya. Karena dia tidak beban bahwa dia nanti akan menjadi terdakwa atau saksi mahkota dalam urusan ini, tentang senjata ini. Artinya dia tidak beban, sehingga keterangannya tentu akan dipandang sebagai lebih objektif, tidak ada kepentingan. Tetapi kalau saksi yang satu di antara 5 tadi tentu punya kepentingan untuk menghindarkan diri, untuk melepaskan dirinya. Ada latar belakang itu, paling tidak itu tafsir-tafsir sebelum nanti dilengkapi dengan ahli. Karena setelah ini kita perlu mendengar ahli. Dari keahlian yang mana? Kalau keahlian tentang administrasi, kepolisian, tentang pendistribusian senjata, dia akan lebih tahu, oh senjata merek ini memang digunakan untuk nama ini dan tidak boleh digeraktangankan. Berarti berkaitan dengan relevansi atau dengan kebenaran yang bisa dikaitkan. Nah, di sisi lain, dalam sidang itu, Ferdy Sambo membantah bahwa senjata yang dipegangnya itu adalah jenis HS9, tapi Wilson Combat. Nah, dari keterangan atau bantahan yang disampaikan oleh Sambo ini, Anda menilai bahwa ini upaya dia untuk melawan bahwa tidak terbukti sebetulnya ada upaya pembunuhan berencana di situ? Kalau saya kaitkan dengan 5 orang, ada nama Ferdy Sambo memang. Berarti dia akan masuk kelompok yang dituduh sementara ini sebagai terdakwa atas pasal 340 yang berat, ya. Ada dari 5 ini. Kalau yang berbeda pendapat di luar yang 5 ini, tentu secara tafsir hukum kita kan dia tidak punya beban untuk dia harus bohong atau dia harus berkata yang berbeda. Ini pandangan saya. Tetapi dari semua itu hakim perlu ahli. Tadi disebutkan ahli mengenai mungkin administrasi senjata di Mabes Polri. Ini dipercayakan kepada pemegangnya siapa, penggunanya siapa, dan jenis ini mungkin untuk perwira tinggi. Itu tentu ahlinya yang tahu. Tentu para ahli ini tentu perlu nanti disikapi perbedaan ini dengan ahli. Baik ahli mengenai persenjataan, administrasi persenjataan di instansinya, atau ahli-ahli lain yang mengenal mengenai bentuk senjata, bentuknya, jenisnya, beratnya, dan sebagainya, itu ada ukuran-ukurannya. Nah, di sini kan sudah kelihatan begitu ada perbedaan keterangan. Dari saksi melihat itu senjata HS9, tapi dari terdakwa menyebutkan bahwa senjata yang dipegang bukan HS9. Apakah kemudian perlu dalam persidangan ini menunjukkan rekaman CCTV sesaat sebelum upaya pembunuhan berencana itu dilakukan? Ya kalau CCTV-nya ada, kan saya dengar udah dirusak, bakal diganti softwarenya. Tetapi saya lebih memilih pandangan diperlukan kedatangan saksi ahli untuk memastikan, untuk menentukan baik bentuknya, kalau ada rekamannya, nanti dari rekaman tadi, kalau tidak ada ya mungkin berdasarkan data-data yang ada di instansinya. Oke. Jadi bisa kalau dengan keterangan saksi ahli itu maka bisa ditegaskan kalau betul kemudian HS9 itu yang dipakai, maka jelaslah bahwa ada pembunuhan berencana di situ. Ya, ditambah lagi yang berbeda itu siapa. Kalau di kelompok 5 orang yang menjadi terdakwa 340, tentu ini mempunyai kecenderungan ya dia tentu ada sesuatu yang diperlukan keterangannya berbeda. Sementara kalau tidak masuk 340, yang disebut tadi hanya ajudan, ya tentu dia tidak punya beban bahwa dia sebagai terdakwa di 340, seperti itu. Oke. Keterangan lainnya juga menarik untuk dicermati adalah keterangan dari salah satu petugas bank, Anita Amalia. Disebutkan bahwa ada transaksi dengan nilai uang 200 juta rupiah dalam rekening Yosua ke rekening Ricky Rizal. Bentuknya transfer begitu. Nah, Ricky kemarin langsung mengungkap atas perintah Putri Sambo transaksi itu dilakukan. Nah, Sambo bilang itu uang miliknya. Anda menangkap ini maksudnya ke arah mana nih?
Ya, saya akan mengatakan bahwa orang yang mempunyai kewenangan untuk memindahkan, orang memiliki kewenangan untuk bisa menyetor sejumlah itu kepada rekening tertentu, itu tentu perlu diperiksa di situ. Tetapi apakah ini ada di dakwaan? Kalau tidak didakwakan, ya tentunya JPU kembali akan mendatangkan saksi-saksi lain, bukan orang di bank yang tergantung kepada surat kuasa. Tentunya lebih berwenang untuk memberikan izin ya. Di sini tentu Menteri Keuangan dan Jaksa Agung ini kalau terkait dengan nominal simpanan. Itu baru dapat diketahui nanti. Lalu kalau sudah menyebut nama orang seperti Putri Chandrawati, tentunya nanti JPU akan kembali cross check itu, mengevaluasi lagi. Ketika di BAP itu apa bunyi penyidikan, kemudian sehingga tidak bisa masuk di dakwaan misalnya. Baik, kita akan cermati lagi untuk sidang berikutnya. Prof Gayus, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama Kompas TV untuk sore hari ini. Sehat selalu untuk Anda, Prof.